Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Tumbal di kamar terkunci. Malam itu, angin berdesir aneh melewati celah-celah jendela rumah tua milik Bu Ratmi, seorang janda kaya yang tinggal di ujung desa. Rumah itu selalu tertutup rapat, terutama kamar paling pojok yang konon katanya tidak pernah dibuka sejak anak angkatnya, Ayu, menghilang setahun lalu. Dulu, Ayu adalah gadis yatim piatu yang dipungut Bu Ratmi dari panti asuhan. Wajahnya cantik dan sikapnya lemah lembut. Tapi sejak tinggal di rumah itu, Ayu sering terlihat murung. Tetangga pernah mendengar suara tangis dari kamarnya, diikuti bau anyir yang menusuk hidung. Warga mulai curiga, apalagi sejak usaha toko emas milik Bu Ratmi mendadak laris luar biasa. Dari yang awalnya sepi, kini selalu ramai pembeli, bahkan dari luar kota. Semua orang heran, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Hingga suatu malam, Wulan, keponakan Bu Ratmi, datang menginap. Karena penasaran, Wulan mencoba membuka kamar terkunci itu. Setelah memastikan Bu Ratmi tidur, ia mengendap-endap dan mencoba mencungkil kunci dengan pisau dapur. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyergap. Di dalam ruangan gelap itu, Wulan melihat dinding penuh tulisan aksara kuno dengan darah. Di tengah ruangan, ada sebuah ranjang kayu tua, dan di atasnya, tergeletak sesosok mayat perempuan yang sudah membusuk, itu Ayu. Mata Ayu terbuka tiba-tiba, dan dari mulutnya keluar suara lirih, "Tolong aku. Aku dijadikan tumbal, aku dikurung dan disembelih malam Jumat Kliwon." Wulan berteriak dan lari keluar. Tapi saat hendak keluar rumah, Bu Ratmi sudah berdiri di depan pintu dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan. "Sudah tahu ya," ucapnya pelan. "Kamu yang selanjutnya." Wulan tak pernah ditemukan keesokan harinya. Dan kamar itu, kini terkunci lagi. Wulan mencoba kabur, berlari ke arah jendela belakang. Tapi tiap langkahnya seperti tertahan, lantai kayu di bawah kakinya mengeluarkan suara rintihan, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menariknya kembali ke dalam rumah. Saat ia berbalik, Bu Ratmi telah berubah wujud, kulitnya menghitam, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. "Pesugihan butuh jiwa muda, darah segar. Kau hadiah sempurna untuk malam ini," gumamnya sambil mendekat. Wulan menjerit, mencoba membaca doa. Tapi bibirnya kaku, tak bisa bergerak. Tubuhnya lumpuh, terjatuh di depan kamar Ayu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Mayat Ayu yang tadinya membusuk kini bangkit berdiri. Matanya penuh darah, wajahnya menyeringai, dan dari punggungnya tumbuh sayap hitam bertanduk. "Aku akan membawamu ke tempatku," bisiknya. Bu Ratmi tertawa histeris. Ruangan itu mendadak menjadi neraka kecil, dinding-dinding mencair menjadi darah. Lantai membuka seperti mulut raksasa yang menelan tubuh Wulan.
Jeritannya terdengar nyaring, lalu hilang begitu saja. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Bu Ratmi terbakar sebagian. Tapi anehnya, kamar terkunci itu tetap utuh. Saat polisi mendobrak, mereka tak menemukan mayat Ayu, hanya sebuah boneka jerami dengan wajah Wulan tergambar samar. Bu Ratmi menghilang sejak malam itu. Namun, warga sering mendengar suara dua perempuan tertawa di malam Jumat Kliwon, diikuti bau anyir menyengat dari rumah tua itu. Dan kamar terkunci itu masih belum dibongkar hingga sekarang. Tiba-tiba, lampu-lampu padam. Jeritan terdengar dari belakang. Seorang warga yang berdiri paling belakang roboh, lehernya terpelintir seolah diputar oleh kekuatan tak kasat mata. Ustaz Rahman segera membaca ayat-ayat suci, tapi suara cekikikan justru makin keras, bergema dari seluruh penjuru rumah. Lemari di dalam kamar terbuka sendiri, dan dari baliknya, sesosok makhluk tinggi, kurus, bermata merah menyala merangkak keluar. Kulitnya hangus, tubuhnya bau anyir darah. Mulutnya sobek hingga ke pipi, mengeluarkan suara berbisik. Tumbal belum cukup, siapa yang datang, jadi milikku. Satu persatu warga seperti kerasukan. Mereka memukuli diri sendiri, menangis sambil menyebut nama-nama orang mati. Ustaz Rahman berusaha kabur, tapi kakinya diseret oleh tangan-tangan yang muncul dari lantai kayu, mencengkeram dan menariknya ke bawah, ke dalam tanah. Dan saat semuanya sunyi, hanya tersisa satu hal. Rumah itu kembali utuh dan terkunci. Pagi harinya, rumah Bu Ratmi menghilang, hanya menyisakan bekas tanah gosong dan bau amis di udara. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warga desa mendengar suara tangisan dan ketukan dari dalam tanah. Konon, siapapun yang penasaran dan mencoba menggali, tidak pernah kembali.